Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas manajemen konflik keluarga Islami, di mana kita sama ketahui bahwa rumah tangga sebagai bentuk terkecil dari masyarakat sangat berpotensi terjadi konflik. Konflik lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan-perbedaan, misalnya perbedaan ciri, fisik, emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan, atau perilaku yang berbeda antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Konflik pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia, tidak terbatas pada suatu komunitas saja. Bahkan dalam pribadi seseorang, akal dan batin diri sendiri pun acap terjadi konflik. Misalnya dalam mempertimbangkan satu hal. Konflik terjadi ketika adanya beberapa kepentingan yang berbeda dalam sebuah hubungan sosial. Dari sana dapat dipahami bahwa konflik merupakan realitas yang tidak bisa dihindari dalam relasi atau hubungan sosial, sebagaimana keluarga, rumah tangga, organisasi, dan lain-lain. Beragam bentuk konflik yang dapat terjadi dalam sebuah hubungan rumah tangga, dan penyebabnya pun cukup banyak ya, beragam. Nah, misalnya di antara faktor pemicu adalah faktor ekonomi, kecemburuan, ketidakpuasan, intervensi, seks, anak, perselingkuhan atau skandal, dan lain sebagainya. Membina rumah tangga menuju sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah jelas tidak segampang yang kita bayangkan. Membangun sebuah keluarga sakinah adalah sebuah proses. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang diam tanpa masalah, namun lebih kepada adanya keterampilan mengelola konflik yang terjadi di dalamnya. Meski konflik begitu akrab ya, serta tidak terhindarkan dalam hubungan kehidupan manusia, namun tentu saja tidak seorang pun menginginkan konflik terjadi dalam rumah tangganya. Sebaliknya, dalam hubungan diharapkan keharmonisan dan rasa tentram. Oleh karenanya, maka sangat penting dalam rumah tangga untuk membangun sebuah komitmen dan berusaha untuk menjaganya agar tetap utuh. Sejatinya, kodrat manusia dalam sebuah hubungan adalah menjaga keharmonisan hubungan tersebut, dan itulah yang terjadi, yaitu bagaimana usaha mengelola ya konflik yang mengancam keharmonisan dalam jalinan rumah tangga. Namun tidak jarang pasangan suami istri tidak tahu cara dalam menanggulangi konflik tersebut. Pada kenyataannya konflik akan selalu muncul, akan sering muncul, bagaimanapun bentuk konflik tersebut, kecil, besar. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga ada kalanya berbentuk konflik yang bisa diatasi, dan sebagian yang lain adalah konflik yang besar dan cukup rumit sehingga ya harus berakhir dengan perceraian ya, dan ini tentu saja merupakan hal yang sangat-sangat disayangkan. Di Indonesia sendiri, sebagai bukti lemahnya manajemen konflik dalam rumah tangga ini adalah dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perceraian setiap tahunnya. Tercatat dalam rekapitulasi urusan peradilan agama, nah ini dari sejak periode 2005 misalnya hingga 2010 terjadi peningkatan perceraian sampai 70%. Nah, ini adalah salah satu contoh
ya, maka hal tersebut menjadikan kita ya berupaya untuk mencari solusi, yaitu bagaimana agar kita bisa memanage konflik yang terjadi di dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat beberapa penelitian yang berkaitan dengan manajemen konflik keluarga. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Purnama Rozak dari Fakultas Dakwah IAIN Wali Songo dengan judul penelitian yaitu Manajemen Konflik menurut Winardi, relevansinya dengan pembentukan keluarga sakinah, studi analisis bimbingan penyuluhan Islam. Dalam penelitian ini, ia memaparkan bahwa konsep manajemen konflik menurut Winardi sebenarnya sudah ada dalam sebuah keluarga. Dengan indikator pandangan konflik dalam keluarga, pemahamannya berbeda-beda. Ada yang mengartikan secara tradisional, yaitu hubungan manusiawi dan interaksionis. Sumber konflik di dalam keluarga dapat disebabkan karena adanya misalnya kebijakan orang tua yang sering menimbulkan kontroversi bagi anak-anaknya. Nah, kemudian strategi yang bisa dilakukan dalam manajemen konflik ini, ya misalnya stimulasi atau merangsang konflik, ya. Kemudian pengurangan dan penekanan konflik serta penyelesaian konflik. Ya. Stimulasi atau merangsang konflik di sini dalam artian kita berusaha untuk mencari masalah-masalah yang bisa menjadi pemicu dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah rumah tangga. Dengan mengetahui sebab-sebab ya dari sebuah konflik, maka akan dengan mudah kita mengatasi konflik tersebut. Ya. Kemudian pengurangan dan penekanan konflik, artinya kita sudah mulai berusaha untuk membatasi penyebab-penyebab yang bisa menimbulkan konflik. Ya, dan dengan demikian maka ya kita pun berusaha untuk mencari jalan keluar dalam penyelesaian konflik. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada manajemen konflik ya secara ringkas. Nah, manajemen konflik sangat efektif dapat membantu menciptakan keluarga yang sakinah. Hal ini akan tercipta apabila pemetaan konflik, penggunaan metode atau penggunaan pendekatan dalam manajemen konflik secara tepat sesuai dengan kadar konflik yang terjadi. Apabila manajemen konflik diterapkan pada keluarga sakinah, maka akan menjadikan keluarga itu tetap sakinah, bahkan bertambah sakinah. Ya. Lebih-lebih jika manajemen konflik diterapkan pada keluarga yang masih bermasalah atau tidak tentram, maka hal tersebut akan membantu terwujudnya keluarga yang sakinah. Nah, kemudian beliau merekomendasikan beberapa manajemen konflik yang bisa dilakukan di dalam sebuah rumah tangga, antara lain yaitu manajemen konflik intrapersonal, kemudian manajemen konflik interpersonal, manajemen konflik intragrup, manajemen konflik intergrup, manajemen konflik interorganisasi. Pembentukan keluarga sakinah atau keluarga yang islami yaitu bagaimana kita membentuk atau menciptakan keluarga yang dapat memberikan rasa tentram, damai, bahagia, dan sejahtera. Nah, kemudian selanjutnya dalam penelitian ini ia menjelaskan bahwa hal ini dapat terjadi apabila kita menggunakan berbagai pendekatan yang harus dilakukan. Seperti contohnya adalah pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing anggota, adanya perhatian satu sama lain, adanya rasa saling percaya, dan kemudian adanya tanggung jawab dari seluruh anggota keluarga serta bagaimana masing-masing anggota keluarga
bersikap dewasa dalam menghadapi berbagai problem yang melanda keluarga tersebut. Manajemen konflik merupakan salah satu strategi dalam pemecahan masalah yang timbul sebagai satu jawaban serta solusi atas problema keluarga. Dengan manajemen konflik, bagaimana menjadi salah satu jalan keluar ya bagi permasalahan yang terjadi di dalam keluarga. Apalagi jika dalam menerapkan manajemen konflik tersebut dilakukan dengan pendekatan keislaman, maka akan sangat relevan dengan keluarga muslim. Kemudian penelitian berikutnya ya seperti yang dilakukan oleh Muhammad L. Yusuf dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang dengan judul Hubungan antara penyesuaian diri dalam lingkungan kerja dengan manajemen konflik di kalangan karyawan. Nah, jadi ini cocok untuk mereka yang bekerja ya, baik dari kalangan laki-laki ya atau suami, kemudian istri ya yang mereka harus banyak keluar ya, sehingga mungkin dengan demikian akan terjadi kurang intensnya komunikasi. Maka ya di sini disebutkan bahwa dari hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikansi antara penyesuaian diri dengan manajemen konflik, di mana seseorang yang dengan mudah menyesuaikan diri maka akan mudah pula untuk menyelesaikan konflik. Nah, jadi dari penelitian ini ya disebutkan bahwa salah satu solusi yang terbaik dari permasalahan yang muncul dalam sebuah rumah tangga adalah upaya yang maksimal dari masing-masing pribadi untuk melakukan penyesuaian diri terhadap kondisi dan situasi di mana hal tersebut bisa menjadi pemicu daripada konflik ya. Jadi ketika adanya penyesuaian diri ya, kemudian membuang ego misalnya ya, melakukan komunikasi yang intensif, keterbukaan ya, maka hal tersebut bisa menjadi jalan keluar bagi masalah-masalah yang muncul. Nah, kemudian satu lagi adalah dari Mas'ud Sri Jauhari dari jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Malang, Universitas Islam Negeri Malang. Judulnya adalah Manajemen Konflik Pasutri yang Menikah Karena Hamil di Luar Nikah, Studi Kasus Pernikahan Dini. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa sumber konflik yang terjadi pada pasangan remaja yang menikah karena hamil di luar nikah antara lain adalah ekonomi keluarga, kemudian suami belum mempunyai pekerjaan tetap, kecurigaan yang berlebihan terhadap pasangan, suami marah ketika istri bercerita tentang kejelekan suami pada teman istrinya. Nah, ini pemicu ya dari konflik yang ada. Kemudian dampak konflik yang terjadi pada pasangan remaja yang menikah karena hamil di luar nikah antara lain saling tidak menegur, perasaan jengkel terhadap pasangan, komunikasi yang memburuk, rasa percaya kepada pasangan berkurang. Nah, kemudian manajemen konflik yang dapat dilakukan oleh pasangan remaja yang dalam kondisi yang seperti ini adalah membuat rencana tentang apa yang akan dilakukan, memantapkan rencana tersebut, melaksanakan rencana yang telah dipikirkan sebelumnya, melakukan pengendalian terhadap masalah yang sedang dihadapi. Nah, ini terlepas dari hukum syar'i ya, bagaimana pernikahan, bagaimana hukum menikah
karena hamil di luar nikah, ya itu mungkin ada bahasan khususnya, tapi kemudian dari penelitian ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa adanya planning atau perencanaan itu akan sangat bermanfaat bagi sebuah rumah tangga secara umum, yaitu bagaimana merencanakan terhadap apa-apa yang akan dilakukan, jadi tidak tiba-tiba masa, tidak tiba akal gitu ya. Segala sesuatu yang kita lakukan diawali dengan perencanaan yang matang. Kemudian bagaimana berupaya untuk disiplin dalam memantapkan rencana tersebut. Disiplin dalam melaksanakan rencana yang telah dipikirkan sebelumnya. Dan tentu saja perencanaan-perencanaan ini harus dilakukan secara bersama. Harus musyawarahkan dengan suami atau dengan istri masing-masing, sehingga ada terbangun komitmen bersama. Ketika misalnya ada di antara salah satu yang tidak berkomitmen, maka yang lain bisa mengingatkan, bisa meluruskan. Jadi ini adalah di antara penelitian-penelitian yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran atau sebagai tambahan wawasan bagi kita bagaimana pentingnya manajemen konflik dalam sebuah rumah tangga. Bagaimana Islam memandang konflik rumah tangga ini? Di dalam Islam kita mengenal istilah syiqaq dan nusyuz. Dua istilah ini adalah istilah yang biasa kita dengar dalam Islam. Syiqaq adalah pertikaian dan perselisihan yang meruncing antara suami istri, terkhusus pada pertikaian yang telah melampaui batas. Syiqaq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak, suami dan istri secara bersama-sama. Adapun nusyuz, perselisihannya berawal hanya dari salah satu pihak, suami atau istri saja. Nusyuz berarti membangkang atau tidak taat perintah, dan pada umumnya masyarakat memahami nusyuz sebagai pembangkangan terhadap suami dan tidak sebaliknya. Nusyuz dapat menyebabkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, nusyuz ini bisa saja terjadi dari pihak laki-laki. Sebab sebagai manusia, laki-laki pun berpeluang untuk melakukan nusyuz. Bahkan secara tegas di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 128, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyematkan nusyuz ini pada laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa nusyuz terbagi menjadi 3 keadaan. Keadaan pertama, pendurhakaan yang dilakukan oleh istri. Keadaan kedua, bentuk nusyuz dari suami. Dan keadaan ketiga adalah nusyuz dari kedua belah pihak. Berikut mungkin kita bisa jelaskan lebih rinci tentang klasifikasi nusyuz ini. Para ahli fikih mengklasifikasikan nusyuz dari istri pada 4 poin, atau pembangkangan dari pihak istri itu bisa dilihat dari 4 poin. Yang pertama adalah meninggalkan berhias di hadapan suami, sedangkan suami menginginkannya. Jadi bentuk pembangkangan seorang wanita terhadap suaminya adalah ketika dia tidak mau berhias di hadapan suami, sementara suami menghendaki hal tersebut. Jadi ketika suami menginginkan seorang istri berhias, cantik, rapi, enak dipandang,
tapi kemudian ketika istri tidak memenuhi hal tersebut dengan alasan apapun, maka itu sudah disebut dengan nusyuz. Kemudian bentuk kedua adalah melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilan dari pihak suami. Mungkin ini sama-sama sudah dipahami. Kemudian bentuk nusyuz selanjutnya dari pihak istri atau pihak perempuan adalah keluar rumah tanpa izin dari suami, ya, atau tanpa alasan atau udzur yang syar'i. Ketika seorang wanita keluar rumah tanpa izin dari suami dan kemudian bukan untuk hal-hal yang urgen atau hal-hal yang syar'i, maka itu adalah merupakan bentuk nusyuz menurut para ahli fikih. Kemudian yang berikutnya adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, ya, seperti misalnya tidak sholat, ya, tidak melaksanakan puasa Ramadan, tidak menutup aurat dengan baik dan benar. Itu adalah merupakan bentuk nusyuz dari seorang istri terhadap suaminya. Nah, kemudian yang kedua adalah nusyuz dari suami. Nah, nusyuz dari suami ini memiliki beberapa dimensi pembahasan dalam istilah syara, antara lain adalah perlakuan congkak, sombong, dan acuh tak acuh yang ditonjolkan oleh suami terhadap istrinya. Kemudian yang berikutnya adalah memusuhi istri atau menyakiti istri dengan memukul. Ya. Kemudian menyakiti perasaan, ya, baik verbal maupun non-verbal. Atau melakukan hubungan yang tidak baik, berinteraksi dengan cara yang tidak baik dengan istri. Itu adalah merupakan nusyuz pihak laki-laki atau pihak suami. Kemudian berikutnya adalah tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istrinya terhadap keluarganya. Nah, jika seorang suami tidak melaksanakan kewajiban ini, maka ia disebut dengan berbuat nusyuz, ya, atau melakukan pembangkangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah nusyuz dari kedua belah pihak. Nah, ini mungkin sering kita dapati, yaitu pendurhakaan, perpecahan, perselisihan, dan interaksi yang buruk dari kedua belah pihak, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Dan hal ini bisa membawa pada persengketaan dan kehancuran. Hal ini mengakibatkan dampak yang negatif yang tidak hanya terhadap suami maupun istri saja, namun juga dapat menjalar terhadap anggota-anggota keluarga lainnya. Misalnya anak-anak, ya, orang tua, bahkan ya lingkungan masyarakat. Ya, karena dalam hal nusyuz dari kedua belah pihak ini, ya, kita sebagai anggota komunitas dari masyarakat, maka apa yang terjadi dalam sebuah rumah tangga itu biasanya akan terbaca, ya, oleh masyarakat, ya, atau tempat tinggal kita, ya, secara lebih jelas. Ya, dari pemaparan yang sudah diberikan, ya, setidaknya kita sudah memahami apa itu konflik dan berbagai penyebab dari konflik rumah tangga. Oleh sebab itu, di sini ada beberapa solusi yang bisa kita berikan, ya, berkaitan dengan mengupayakan, ya, memanage konflik rumah tangga ini. Antara lain yang pertama adalah membangun komunikasi yang efektif, ya, di antara anggota keluarga, baik itu di antara suami, istri, anak-anak, ya, saudara, mertua, dan lain sebagainya yang ada di dalam lingkungan keluarga kita. Bagaimana berupaya untuk, ya, senantiasa mengkomunikasikan, ya, ketika misalnya ada hal-hal yang tidak disenangi, ya, mengkomunikasikan sesuatu dengan baik adalah merupakan salah satu upaya, bahkan separuh dari penyelesaian masalah.
Kemudian yang berikutnya adalah memahami pribadi dari pasangan masing-masing. Ini untuk suami istri, ya bagaimana berupaya untuk terus-menerus ya mengenal ya pribadi dari pasangannya. Ya setiap hari akan ada saja hal-hal yang baru yang kita temukan ya dari pasangan kita ya. Maka jadikanlah hal tersebut sebagai input data bagi kita ya, sehingga ya kita lebih mengenal misalnya apa hal-hal yang disukainya, apa hal-hal yang tidak disukainya, sehingga kita bisa saling menyesuaikan. Kemudian yang berikutnya adalah mengutamakan kelebihan-kelebihan dari pasangan maupun anggota keluarga lainnya dibanding daripada kekurangan-kekurangan yang ada pada pribadi masing-masing. Ya, kita ketahui bahwa sebagai manusia biasa tentu saja kita memiliki banyak kekurangan, ya. Maka oleh sebab itu ya kita melihat ya mengintrospeksi pada kekurangan yang ada pada diri kita, maka hal tersebut bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita ya, bahwa ya kita adalah sama-sama manusia dan kemudian kita semestinya adalah saling memaafkan dan saling memaklumi. Meskipun demikian tetap ada upaya bagi kita ketika melihat hal-hal yang kurang sesuai dari pasangan kita untuk bagaimana saling mengingatkan dan saling menasihati. Kemudian yang selanjutnya adalah mengingat tujuan awal ya dari sebuah pernikahan ya. Apa tujuan kita untuk menikah? Ya tentu saja untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita upayakan untuk kembali kepada tujuan awal ya, kita berintrospeksi diri. Iya, dengan mengingat tujuan awal dari pernikahan itu, maka insya Allah ya hal itu bisa menjadi sebuah refleksi bagi kita untuk bagaimana berusaha untuk memperbaiki ya hubungan-hubungan di antara sesama kita. Kemudian yang berikutnya adalah saling bekerja sama dalam mengatasi berbagai problem yang muncul. Ya, jadi sekali lagi komunikasi ya dan kemudian interaksi dan kerjasama. Nah, ini yang harus terus kita upayakan bangun dalam setiap rumah tangga. Nah, kemudian dengan demikian ya kita pun berusaha untuk melakukan berbagai penyesuaian-penyesuaian ya terhadap anggota keluarga kita. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.